Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatil ini. Alhamdulillah la nikmatul Islam wa liman wa kafa biman bima. Alhamdulillah la kulli hal, alhamdulillah bi nikmati tatimmu sholihat. Sob, tadi malam ini saya berbuat salah, sob. Jadi ada konsumen, saya sudah menyakiti hati konsumen dan saya nyesalnya luar biasa itu. Tapi ya nasi sudah jadi bubur, mau gimana lagi. Kasusnya seperti ini, sob. Jadi sob jangan lihat bahwa saya pun kadang menyesali atas apa yang saya kerjakan gitu, keputusan yang pernah saya buat gitu. Tapi kalau sudah terjadi ya mau apa boleh buat gitu. Yang penting kita sekarang ini memberi solusi gitu. Solusinya seperti apa ke depannya, jadi supaya tidak terulang lagi. Tadi malam itu tadi ini saya dapat telepon dari staf saya di hotel. Kebetulan saya mengelola hotel Satria Syariah ya. Jadi di Bali, satriasyariah.com, www.satriasyariah.com, di mana itu berkonsep syariah, dan saya ikut salah satu aplikasi. Dulu ikut aplikasi, salah satu aplikasi perhotelan. Mungkin ini juga dialami oleh para owner. Kamar saya ini yang saya buat ini layaknya kalau di Surabaya ini 300.000, di Malang ini seperti kamar hotel ini. Harganya ini hotel cukup sederhana, itu harganya tapi langganan saya karena biasanya dari sini saya ada, di situ ada Red Door, ada Oyo, pernah di jalan Sigura-gura gitu. Itu kamarnya cukup sederhana juga, masih lebih bagus daripada hotel saya. Itu harganya 200 sampai 250.000. Nah, ini kenapa saya di sini, karena ini dekat kampus hotel saya, dekat kampus anak saya Brawijaya, dekat kos-kosannya dia. Ini kamar paling murah 175 gitu. Ada AC, ada ini, tapi lumayan ya, tapi masih luas, lebih luas dari kamar saya. Kamar hotel di saya itu minimal kamarnya luasnya hampir 20 meter per 19 sampai 23 meter persegi, cukup luas, sob. Kamarnya baru, kasurnya baru, TV-nya baru, AC-nya baru, terus ada toiletries dan yang lainnya bla 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 gitu. Kalau biasa saya nginep di Telogomas itu kelasnya itu 350 ribuan, hampir mirip seperti itu di Telogomas. Karena dulu anak saya kuliah sekolah di sana di MAN 1 sekarang ini. Jadi sampingnya SMA 1, MAN 1 Telogomas sih. Itu kamarnya 350-an atau berapa, sekitar segituan. Saya sering di sana karena kamarnya luas. Nah, karena ikut aplikasi, meskipun saya tanda sudah 50.000, itu jual seenaknya, padahal saya sudah membuat surat ke aplikasi itu bahwa tidak boleh menjual di bawah 135 gitu. Karena kalau 135 itu udah pas-pasan, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau di bawah 100 itu rugi gitu. Nah, ini ada konsumen itu bayar 200 berapa? 39 atau 49 gitu, untuk 3 malam gitu. Jadi kalau segitu, sob, 234.900 ya. Dikurangi ini biayanya ya, kalau 234.900 berarti per malamnya itu hanya 80 ribuan gitu, 70 ribu berapa gitu. Kalau dikurangi convenience fee-nya itu 24 ribu. Jadi total bruto yang kita terima adalah, yang saya terima 210.900. Kita terima per kamar 70 ribuan, belum dipotong DB dan BF plus PP 11% gitu. Sekitar per kamar kita terima per kamar hanya 45 ribuan per hari gitu. Bayangin, sob, kamar sekelas saya, hotel bintang kayak saya hanya terima 45 ribuan. Saya udah bilang ke si aplikasi tadi, kalau untuk nyuci spray dan yang lainnya aja itu nggak cukup gitu, apalagi untuk gaji karyawan. Masa gaji karyawan saya harus kurangi, kan kasihan gitu, dia udah kerja. Itu pun sudah minim, hanya beberapa karyawan. Nah, makanya saya tidak mau lagi di bawah 105.000. Tapi ternyata apa? Ternyata si aplikasi ini, beberapa aplikasi, mungkin Anda juga yang owner hotel ya merasakan hal yang sama mungkin. Jadi dibanting habis-habisan, kadang-kadang itu hanya 60.000 per malam. Tapi saya siasati dengan negosiasi dengan konsumen. Mohon maaf Pak, saya suratnya udah, kalau surat udah sering tuh, malah saya keras banget. Kita tolak-tolakin gitu. Kita buat surat ke mereka semua, tidak boleh kalau promosi, tidak boleh melanggar ketentuan minimal 135.000. Ini seenaknya aja, promosi apa jadi 70.000, kadang 69, kadang 80.000, 90.000 gitu. Nah, akhirnya saya sekarang ini, kemarin tuh saya perintahkan staf saya untuk memperlihatkan kamarnya dulu ke mereka semua gitu, ke konsumennya.
contoh kamarnya. Akhirnya konsumennya mengerti. Saya tanya, dibalik ditanya ini. Jadi solusinya gitu. Ini yang saya lakukan ya. Pak, menurut Bapak layak nggak kamar seperti ini? Menurut Bapak kamar seperti ini harganya berapa? Dia langsung bicara, di Surabaya itu 250.000. Kalau saya jual 135.000 murah nggak? Murah Pak. Nah Bapak kalau 90.000 berkenan nggak? Kalau 90.000, kalau tadinya 80.000, Bapak nambahin lagi sekitar 55.000. Akhirnya dia berkenan sob, banyak yang berkenan. 95% berkenan. Nah tadi malam orangnya tidak berkenan, yang tadi Pak Eko tadi. Dia marah-marah dengan argumentasi yang masuk akal argumentasinya. Cuman karena saya dibentak-bentak segala macam-macam, nah saya juga kan, saya bilang akhirnya saya berpikir, ego saya keluar dulu. Bapak ngerti nggak katanya? Bapak kan itu urusannya Bapak dengan operator katanya. Jadi urusan saya sebagai konsumen kan langsung nginep di sini. Saya sudah transfer kok ke rekening katanya, ke ini hotelnya loh. Tapi bilang, mohon maaf Pak, saya ke operator sudah melakukan banyak komplain dulu. Tapi ada suratnya juga gitu. Bapak boleh cek gitu. Tapi masalahnya si operator itu tidak pernah mau paham gitu. Dalam kondisi ini tetap mau memberikan harga yang sangat murah sekali gitu. Debat seperti itu tambah marah lagi konsumennya. Itu kan bukan urusan saya gitu. Bapak bisa saya perkarakan bla 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 gitu. Akhirnya kalau karena saya terjadi emosi, saya bilang, kalau Bapak tidak berkenan dengan nginep di hotel saya, silakan Bapak cari hotel yang lain yang menurut Bapak lebih layak gitu. Akhirnya apa? Terjadi debat kusir dan saya silakan dia untuk cari hotel selain hotel saya. Marah banget, akhirnya begini dia ngomong, Pak, saya akan perkarakan Bapak bla 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 gitu. Karena saya memang mau diperkarakan mau gimana, toh saya pemilik hotelnya gitu. Kalau saya jual hanya 80.000-an, itu saya hanya terima 45.000 sob. Nggak cukup bagi saya untuk gaji segala macam-macam gitu. Jadi intinya itu, jadi saya tidak masuk akal bagi saya. Mungkin yang punya pemilik hotel juga merasakan hal yang sama. Tidak layak kalau hanya terima 45.000 untuk bersihkan spray dan yang lainnya udah nggak cukup gitu. Bagaimana soal bayar listrik? Memang listrik kan dibayar gitu. Meskipun saya sudah berkali-kali berargumen dengan si operator, tetap operator tidak mau gitu. Akhirnya apa ya itu, akhirnya konsumennya marah, dia pergi gitu. Akhirnya saya menyesal sekali telah terjadi salah komunikasi yang kurang bagus, karena memang saya kepancing emosi, harusnya tidak sob. Makanya emosi amarah biar gimana pun itu harus kita tahan sedemikian rupa. Dan sebenarnya harusnya jangan ke saya ngobrolnya dengan operasional manajer saya aja gitu. Tapi tadi sudah terlanjur ke saya karena marah-marah di hotel, panik dia segala macam-macam, gebrak-gebrak. Akhirnya saya telepon sendiri dan memang orangnya marah gitu. Terus akhirnya saya harus ada solusi sob setiap masalah ini. Jadi setiap masalah, kalau kita dapat masalah kita harus ada solusinya. Solusinya apa kayak gini harusnya yang saya lakukan. Biarkan dia nginep 1 malam karena 3 malam. Kalau dia nginep 3 malam, biarkan dia nginep 1 malam dulu, biar merasakan fasilitasnya seperti apa. Kalau kata dia memang layak seperti itu, ya udah silahkan di luar gitu. Kalau menurut dia mau nambah silahkan. Padahal saya udah kasih solusi. Pak, harusnya Bapak kan nambah 170.000-an. Suruh nambah 170.000. Bapak nambah aja jangan 170, 110 aja, 115 gitu. Mau nggak gitu untuk 3 hari tadi? Harusnya kan 170-an gitu, nambah 170 lebih. Saya suruh nambah 110, orangnya tetap ngotot marah gitu. Nah karena seperti itu ya udah dia. Harusnya yang saya lakukan apa coba? Ya karena dia malam, sekarang kan tadi jam 7 jam 8-an gitu. Harusnya saya kasih nginep dulu semalam Pak. Saya kasih harga 80.000 hanya malam ini ya, tapi malam berikutnya Pak nambah gitu. Pak bisa cari hotel lain atau Pak boleh nambah gitu. Harusnya seperti itu gitu. Nambahnya segini, anggaplah 90.000 atau 100.000. Harusnya seperti itu yang saya lakukan gitu. Dan ini jadi SOP bagi saya nanti, bagi staf saya yang menonton ini, mudah-mudahan bisa belajar. Besok kalau memang datangnya malam, kasihan segala macam-macam, biarkan dia nginep dulu semalam, dia bahasakan dulu. Kalau memang gimana silakan. Biasanya kalau di aplikasi itu hotelnya, kelihatan hotelnya bagus segala macam-macam, kasurnya bagus, ternyata tipis kasurnya, fasilitas minim gitu. Di kami luar biasa sob. Coba sob buktikan sendiri. Banyak ini kasus. Jadi ini jadi pembelajaran, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ke depannya. Demikian ya saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang saya mau banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.